Lalu ada lagi yang dipanggil Ustadz itu, hidup mati saya oposisi, siapapun presidennya, saya oposisi. Orang yang ulama yang mendekati pintu penguasa itu lebih rendah dari lalat yang mengerubungi bangkai. Ternyata orang-orang itu semua sekarang merapat ke penguasa. Dia sudah tenggelam jadi lintah darat, jadi pengkhianat, jadi munafik dia. Mana sekarang suaranya? Ya. Nggak ada. Suaramu sudah tenggelam di genangan duit harammu. Suaramu sudah tenggelam, idealismu sudah tenggelam di antara genangan darah dan nanah munafikmu. Iya. Coba ketik di Google, pembohong, pasti yang muncul dia. Itu loh maksudnya. Jadi bukan hanya manusia yang ngecap dia pembohong. Jejak digital, teknologi itu sudah ngecap dia pembohong. Coba ketik di Google, lurah pembohong. Yang muncul siapa? Nggak mungkin Donald Trump. Nggak mungkin siapa nak? Putin. Nggak mungkin. Pasti yang muncul dia. Begitu dalam tanda petik dibela mati-matian sampai berantem sama orang, bertengkar sama orang di TV. Pendidikannya tinggi. Gus pendusta, Gus munafik. Nggak mungkin nama saya muncul. Ya kan? Itu terang coba. Gus pembohong. Nggak ada nama saya. Carikan panci yang satu pabrik, nanti kita beli. Dicari alamatnya itu. Balik lagi ke orang itu. Ya, jadi nggak usah satu pabrik, kasihan kita diskon. Nggak usah pancinya, pegangannya pancinya saja. Kita congkel, nanti suruh nelen dia. Pak sudah bau tanah kamu itu, kasihan anak itu. Nanti tolong editor, kameramen diedit itu, ditampilkan videonya juga Abi. Biar ada relevansinya nanti sama orang-orang yang nonton gitu. Tapi nanti ngotori laman kita, ngotori halaman kita. Dicari saja nanti kata kuncinya. Cari aja, dia siap nelen panci sepabrik katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya matikan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Balik lagi di Gus Nur 13 official. Sehat Alhamdulillah. imane. Sehat imane, sehat duite, sehat awake. Insyaallah. Oke, sehat imane, sehat awake, sehat duite. Sehat awake, sehat duite. Iya, terbalik ya. Hari ini kami berada di Padang dalam rangka safar dakwah Gus Nur se-Nusantara ya. Jadi ini merupakan jadwal kami yang ketiga setelah di Jakarta, di Malang, keempat, Jakarta, Malang, Surabaya, kemudian di Padang, dan insya Allah akan menyusul di provinsi-provinsi lainnya. Oke. Nah, sahabat-sahabat semua, seperti biasanya kami ingin membahas atau membicarakan beberapa fenomena akhir-akhir ini, Bi. Tentu saja masih berkaitan dengan konteks keindonesiaan, politik, ekonomi, dan sosial. Tetapi Rizky mau merujuk pada seperti biasanya juga komentar-komentar sahabat-sahabat Gus Nur di akun media sosial Gus Nur manapun, TikTok, YouTube, dan Instagram. Nah, yang pertama itu dari Edo Ponsel 2464. Masya Allah. Salam takzim ya, Mas Edo Ponsel. Ya, Abi sambil minum, sambil ini Rizky bacakan komentarnya. Saya fokus ya. Sekali-sekali saya ingin Ustadz Gus Nur bahas tentang projo, terutama Sylvester Matutina CS. Oh, yang sering di TV ya. Ya, mungkin Mas Edo Ponsel ini menggarisbawahi Bung Sylvester Matutina ini karena sering muncul di iNews. Juga kan ketika dia muncul banyak beberapa cuplikan-cuplikan video yang bisa dibilang fenomenal ya. Ya, termasuk kemarin dengan Bung Rocky Gerung, termasuk dengan tokoh-tokoh lainnya. Tapi mungkin Abi punya pandangan tersendiri secara umum adalah kelompok projo dan terkhusus kepada orang-orang berwatak atau seperti Bung Sylvester. Monggo, Bi. Ya, sebenarnya kita nggak elok, nggak layak, dan nggak perlu sebenarnya mengomentari projo. Iya. Ya, mengomentari orang yang sejenis itu. Bukan hanya dia, nak, banyak sebenarnya, termasuk yang katanya mau nelen panci sepabrik itu. Iya. Lewat di beranda tuh hanya bisa ngelus dada itu kan kalau dilihat dari umurnya kan sudah tua itu. Iya. Udah punya cucu kayaknya itu. Udah bau tanah kayaknya. Jadi dia meyakini ijazah Pak Jokowi asli dan kalau palsu siap makan panci pabrik. Kan sudah dicabut akal sehatnya kan. Iya. Di samping omongan yang sudah tidak masuk akal, ditambah lagi dengan gestur tubuh yang kekanak-kanakan, ketawa terbahak-bahak,
Itu kalau dia normal pasti malu nak, dilihat cucunya nggak pantas, dilihat anaknya nggak elok, dilihat istrinya. Kalau saya jadi istrinya, saya langsung minta cerai nak. Kalau saya jadi istrinya ya, wah ternyata suamiku kok begini ya, saya langsung minta cerai, saya langsung minta talak 33. Bukan 3 ya. Ya itulah, oke. Jadi oke, tapi karena sudah kadung dibaca, ya nggak apa-apa, kita komen secara umum saja. Ya, benar. Saya jadi ingat kata-kata kita dulu nak, bahwa kelebihan rezim laknatullah 10 tahun yang lalu, terutama presidennya, kita nggak sebut nama ya, kita sebut institusi ya. Kelebihannya adalah bisa mencabut akal sehat sampai ke akar-akarnya dari otak manusia. Jadi yang akademisi, pendidikan tinggi, begitu nempel ke rezim itu jadi goblok, jadi dungu, jadi kodok. Walaupun dia profesor, doktor, ya berwibawa, sekolahnya resmi, ijazahnya resmi, tapi begitu nempel ke rezim itu dia jadi kambing conge, jadi kerbau cungu gitu kan. Jadi kodok lah kurang lebihnya seperti itu. Ini secara global, secara umum. Oke, sekarang yang kedua. Nyun sewu, saya tidak bermaksud takabur. Saya mohon maaf ya, izin. Ini hanya sekedar konten, ya nggak usah tersinggung. Dan ini hanya intermezzo saja. Saya tidak bermaksud sombong. Saya ini bolehlah dibilang walaupun nggak hebat-hebat amat, adalah jamaah, adalah subscriber, adalah nama gitu ya, bukan sombong ya. Saya kalau keliling seluruh provinsi itu paling tidak saya nggak naik ojek lah, paling tidak ada yang jemput lah. Dalam tanda petik ya. Ya boleh dibilang ada media nyebut saya dai nasional, ada yang bilang viral, ada yang bilang punya pengaruh, ada yang bilang punya wibawa. Ini orang yang nyebut. Nanti ada maksudnya ini, saya ngomong begini nih. Bahkan saya ceramah boleh dibilang bukan hanya di Indonesia, nak. Di Hong Kong, di Korea, di Taiwan, di Singapura, di Asia ya. Bahkan kalau kemarin paspor saya nggak dicabut, saya sudah di Australia, sudah di Belanda gitu kan. Saya juga punya bimbingan haji, bimbingan umroh, dan banyak lagi. Saya punya pesantren. Ibaratnya gini loh, saya itu nggak meninggikan diri, tidak meninggikan diri, nggak edifikasi diri, nggak boleh itu. Cuman akan ada yang sama. Maksudnya begini, nanti ada yang saya sampaikan nanti. Ibaratnya omongan saya ini insya Allah adalah yang dengerin ya. Ada pengaruhnya lah saya ini ya. Bukan gembel-gembel amat gitu ya. Nah, saya ngisi seminar di hotel boleh, bahkan saya sering ditawar TV, tapi saya tolak. Nah, kemarin ada salah satu TV yang WA ke admin. Ya, mau ngundang. Sementara kita pelajari gitu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Maksudnya apa Gus Nur? Nah, coba lamar saya, jadikan saya projo. Nah, itu maksud saya. Oh, iya. Paham nggak? Kan pengaruhnya besar ya. Kalau dari yang sebelumnya diceritakan. Nah, gitu loh. Saya ini nggak gembel-gembel amat lah ya. Kalau saya jadi projo itu insya Allah lah. Saya tuh siap mati nanti bela projo. Karena saya tuh orangnya totalitas. Nah. Kalau sudah keyakinanku mengatakan ini benar, saya siap mati berkalang tanah. Nah, coba jadikan saya projo. Gaji saya 1 bulan 10 triliun ya Pak. Maka insya Allah, demi Allah, saya nggak akan mau saya tolak mentah-mentah. 10 triliun? Dunia dan isinya bila perlu. Lebih baik saya mati miskin daripada saya bergelimang harta tapi jadi projo. Mending jadi promat. Pro Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Pro Al-Quran. Pro jid, pro masjid. Pro Allah, pro di jalan Allah. Pro Muhammad. Itu saya, pro Palestina. Nanti dibanet ini kalau ngomong Palestina ini ya. Gitu aja nanti. Nah, gitu. Jadi jadikan saya projo, bisa nggak? Nggak bisa, gitu ya. Karena saya bukan penjilat. Saya bukan munafik ya. Saya bukan penjilat. Itu yang Rizky ingin mau dalami. Kenapa? Ada apa dengan projo? Secara umum, di mata saya, waktu rezim laknatullah itu masih bayi, wah ini besok kalau besar ini jadi orang bangsat ini jadi rezim pengkhianat ini, rezim penghancur ini bayinya aja udah kelihatan ini, bayinya aja udah kelihatan di mata saya nih, matanya merah, rambutnya kaku, taringnya tajam, kulitnya tebel, wah ini munafik ini, curang ini. Nah, di mata saya ketika rezim laknatullah itu masih bayi sudah nampak, makanya sudah sanas, langsung talak 3. Talak 33 gitu kan. Nah, sampai besar nah, itu udah dinas. Jadi nggak mungkin saya menelan ludah. Gini loh, nak. Maka saya heran kalau ada politisi, saya nggak sebut nama, silakan jawab di komentar nanti. Ada politisi, ada orang dulu kalau mengkritik rezim laknatullah 10 tahun yang lalu, kerasnya minta ampun. Wah, hebat orang ini.
pembohong, pendusta, maling, perampok. Wah, pokoknya keras itu kalau ngeritik rezim itu ya. Lalu ada lagi yang dipanggil Ustadz itu, hidup mati saya oposisi, siapapun presidennya, saya oposisi. Orang yang ulama yang mendekati pintu penguasa itu lebih rendah dari lalat yang mengerubungi bangkai. Ternyata orang-orang itu semua sekarang merapat ke penguasa. Nah, itu yang saya tidak mau. Bukan nggak maunya. Terus kenapa Gus Nur nggak mau? Saya takut dinilai gagal oleh anak istriku. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Betapa mudahnya jadi projo, ya kan? Tapi saya nggak mau saya nanti dicap penjilat, bukan oleh orang lain, oleh anak istriku. Sesederhana itu. Jadi saya harus memberikan edukasi, memberikan teladan yang baik untuk anak istriku. Minimal manusia itu yang dipegang omongannya. Manusia itu dilihat harga dirinya, kehormatannya dari omongannya. Jadi saya nggak takut rezim, nggak takut siapa. Saya takut diriku sendiri dan takut anak istriku malah. Wah, ini gimana nanti anak istriku kalau lihat abinya penjilat gitu kan, menjilat ludahnya yang sudah tumpah gitu kan. Nah itu nak. Ya mungkin ada yang balas pertanyaannya, apa yang salah Gus Nur? Kalau kemarin kami merasa A, terus kemudian hari ini kami hilaf dan bersikap B, nah, apa yang salah dengan itu? Kalau kemarin kami mengkritik dan hari ini kami mau masuk ke dalam coba untuk perbaiki. Ya sekarang baik enggak? Kalau yang baik ya nggak apa-apa. Masalahnya orang itu sudah tenggelam bersama kodok, gitu. Dia sudah tenggelam jadi lintah darat, jadi pengkhianat, jadi munafik. Dia mana sekarang suaranya? Nggak ada. Suaramu sudah tenggelam di genangan duit harammu. Suaramu sudah tenggelam, idealismu sudah tenggelam di antara genangan darah dan nanah munafikmu. Gitu intinya. Nah, jadi coba jadikan saya relawan gitu, 10 triliun sebulan. Nggak bisa. Saya ngomong begini bukan berarti nggak pernah dicoba, enggak. Saya bukan so idealis, sudah saya katakan tadi. Jadi kalau saya lihat orang-orang yang rela mati, rela nelen panci sepabrik, rela berantem sama orang di TV, membela manusia. Kalau membela agama keren, membela manusia. Yang manusia itu dalam tanda petik sudah apa namanya nak? Coba ketik di Google pembohong, pasti muncul dia. Itu loh maksudnya. Jadi bukan hanya manusia yang ngecap dia pembohong. Jejak digital, teknologi itu sudah ngecap dia pembohong. Coba ketik di Google, lurah pembohong. Yang muncul siapa? Nggak mungkin Donald Trump. Nggak mungkin siapa nak? Putin. Nggak mungkin. Pasti yang muncul dia. Begitu dalam tanda petik dibela mati-matian sampai berantem sama orang, bertengkar sama orang di TV. Pendidikannya tinggi. Tapi kan kalau aku malu nak, dilihat anak, dilihat istri, malu aku. Nah nanti beda nak dimensinya, gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi memang ada yang menarik tanpa perlu dicari di Google kan, resonansinya itu sampai. Jadi meskipun kita tarik garis besarnya saja, presiden pembohong, nah itu sampai tuh. Langsung muncul ya, nama gitu ya. Bahkan di otak kita sudah terbayang, oh ini dia. Iya, coba ketik Gus pendusta, Gus munafik, nggak mungkin nama saya muncul. Kan? Itu coba Gus pembohong, nggak ada nama saya. Tapi kalau presiden pembohong pasti muncul. Nah gitu loh. Dan itu dibela mati-matian. Dan bohongnya bukan sekedar bohong kamuflase. Nah, bohongnya ini nyata di depan mata. Tapi sudah dibela, dia rela berantem sama orang, ya di depan ditonton anak istrinya. Nah ini yang saya nggak mau. Gitu loh saudaraku. Jadi oke, kita cerita ya. Suatu ketika kita sudah sering bahas ini. Suatu ketika kita di telepon TV nih. Disuruh ngisi acara ceramah agama. Ceramah agama. Oke, kita pelajari konsepnya gitu loh. Jadi kita ini nggak kemaruk tenar, kita tuh nggak kemaruk popularitas, kita tuh nggak kemaruk duit gitu ya. Kenapa? 6 menit, 15 menit nggak apa-apa nak ya, 40 menit lost doll ya. Jadi kita pelajari apa konsepnya bagaimana. Ya, jadi ternyata intinya banyak sekali. Nah, saya baru tahu sehebat apa ilmumu, ilmu agamamu, sepanjang apa surbanmu, atau mungkin gini mungkin ya, terus gini lah ya, atau setinggi apa gelarmu. Begitu kita mau masuk ke industri TV, zong kita, karena kita harus tunduk patuh terhadap tim kreatif yang ada di TV. Kamu artis kayak, kamu politisi kayak, apalagi politisi ya, kamu ulama, kamu Gus, kamu Habib, kamu Kiai, begitu kamu coba-coba masuk industri TV, ditawar TV, siap-siap kamu harus mengikuti semua arahan tim kreatif. Walaupun bertentangan dengan hati nurani, kamu akan jadi kebencong-bencongan, gitu kan?
kamu akan jadi lemah gemulai. Itu tuntutan time kreatif, kamu harus mau. Kamu akan di make up oleh orang yang bukan mahram, bukan muhrim, ya. Terus kemudian banyak lagi. Nah, kita ditawari itu, lalu apa konsepnya? Pengajian. Lalu tanya jawab. Nah, tanya jawabnya seputar rumah tangga boleh, seputar apa boleh. Nah, ada pertanyaan prinsip dari kita ajukan. Seandainya yang dipertanyakan itu, misalkan ada seorang istri tanya kepada narasumber tentang rumah tangganya, yang mau tidak mau dia membuka semua aib suaminya, bagaimana? Nah, apa jawaban industri TV ini, time kreatif? Loh, enggak apa-apa, di situ yang akan kita explore. Di situ. Walaupun dia nggak ngomong rating, saya tahu arahnya. Mungkin ya itu nanti yang akan membuat rating kita naik. Jadi TV itu rating itu ruh. Jualannya. Nah, loh, Mas, izin. Itu wajahnya di blur nggak? Live nggak? Ya, live atau enggak, wajah nggak di blur. Jadi langsung konslet ini, antara otak sama hati ini konslet saya. Bagaimana mungkin saya jadi narasumber, ada jamaah yang khusus nanya, curhat, tanya Gus Nur, curhat Gus Nur, gitu kan biasanya passwordnya, yel-yelnya. Misalkan ini, suamiku pelit, suamiku impoten, suamiku lemah syahwat, suamiku selingkuh. Nah, gimana itu kira-kira? Nah, itu katanya TV bagus. Kata saya itu jelek. Bagaimana mungkin mengumbar aib suami? Apalagi kadang yang nanya itu artis yang wajahnya sudah nggak asing, diketahui banyak orang. Jadi saya, boleh jadi itu jangan-jangan artisnya juga settingan, sudah klop sama suaminya. Suaminya sudah memang ikhlas direndahkan di depan TV kan gitu ya. Walau jadi berkembang kemana-mana, otakku ini kotor akhirnya. Intinya kita tolak itu panggilan undangan-undangan TV itu. Banyak hal-hal yang membuat hati kita bertentangan. Nah gitu loh teman-teman. Saya tuh pingin lah di sisa umur ini memberikan teladan yang baik untuk keluarga. Saya nggak takut manusia luar. Yang saya takut itu anak istri malah di rumah itu. Saya khawatir kalau lihat konten saya, lihat acara di TV nanti malah nggak sesuai. Saya bisa bohongi orang. Ini yang nonton YouTube saya ini berapa ribu nanti. Saya bisa bohongi kalian. Saya bisa manipulatif mata kalian dengan sorban, dengan acting, saya bisa. Tapi seberapa kuat saya bertahan membohongi diri sendiri? Nggak bisa. Berat rasanya. Berat bohongi diri sendiri itu. Terus seberapa kuat saya bertahan membohongi keluarga yang tiap hari ketemu, tiap hari ngumpul. Ini jangan-jangan istriku di depan saya takdim, di belakang saya jangan-jangan batin. Punya suami munafik. Lebih baik saya nggak hidup. Saya punya cucu namanya Badrik. Dia kalau ketawa. Gitu teman-teman, saudaraku ya. Nah, jadi ini kemana-mana. Jadi kalau projo atau apa tadi itu, relawan-relawan itu, ini pendapat saya kasihan dengan kalian. Kalian membela manusia yang sudah jelas-jelas pembohong. Kalian membela manusia yang jelas-jelas bukan individual, bukan personal. Ketika dia memimpin itu sebagai presiden. Nah, gitu loh maksud saya. Ya, ini saya inisialkan. Misalkan Jackie. Misalkan ada orang namanya Jackie, personal, bukan pejabat. Dihina orang, boleh kamu bela. Jadi kebarat-baratan ya, Bang? Mati pun rela. Jackie ini orang baik kok dituduh orang jahat. Jackie ini orang jujur kok dituduh orang pembohong. Bela. Saya malah salut itu. Lah ini kan tidak penguasa, rezim, terbukti bohongnya, terbukti jahatnya, terbukti culasnya. Terus kamu bela mati-matian. Saya nggak nuduh kamu dibayar, terserah. Dibayar pun kamu jadi manusia hina, apalagi nggak dibayar gitu nak ya. Tapi itu kan instan, ini kan jabatan gitu loh maksudnya. Itu sistem, itu bukan manusia. Sistem jabatan instansi itu wajib dikritik. Apalagi dia makan pajak rakyat. Terus kamu bela. Gitu loh. Ini yang kritik bukan hanya 1-2, jutaan rakyat juga mengkritik sekarang ini. Apalagi sampai detik ini yang dikritik nggak muncul-muncul itu. Kalian bela. Kalian rela berdebat di TV, teriak-teriak sampai uratmu keluar, nggak malu sama anak istrimu. Saya jadi ingat ada ayat Al-Quran, saya lupa ayatnya, Al-Baqarah ya, tapi saya lupa ayatnya, saya lupa surat berapa, tapi kurang lebih artinya begini. Ada manusia, ada golongan yang menganggap dirinya itu berbuat baik, padahal mereka itu berbuat kerusakan. Ya, tapi mereka nggak sadar gitu loh. Malu saya kalau lihat acara rakyat bersuara, iNews, dua sisi di TV-TV itu. Ya Allah, golongan ini kok berantem. Saya bukan berarti pro Rismon, saya bukan berarti pro Roy, tapi mereka ini bicara berdasarkan ilmunya, berdasarkan digital forensik, suka nggak suka itu ilmu. Sementara yang kalian bela itu, yang sisi kalian yang pembela Jackie tadi itu, kalian hanya narasi,
Kalian hanya perang urat, kalian hanya emosi saja. Kalian bukan digital forensik, kalian nggak punya keahlian apa-apa. Kalian hanya membela bruta. Jadi ada kata-kata membela yang bayar. Nah, itu pas untuk kalian. Sebagai closing, buat coba gitu. Coba saya dibayar 100 triliun gitu sebulan. Iya. Untuk bela, ya nggak kalah-kalah amat lah pengaruh gini ya. Saya kalau sudah ngomong ngotot di depan kamera tuh, saya siap menggetarkan studio itu, saya siap getar dindingnya boleh lah. Ya, nggak rugi bayar saya. Masalahnya kamu bisa nggak bayar saya? Iya. Kamu jangan memutar, oh memang Gus Nur yang nggak laku. Jangan, saya laku. Ya, tapi bisa nggak kamu bayar saya? Nggak bisa. Karena iman mengatakan, hati mengatakan bahwa yang kamu bela itu pembohong, pendusta. Nanti di hadapan akhirat berat. Itu, nah. Jadi, Iya, berkaitan dengan itu tadi. Masih berkaitan ini. sebenarnya mumpung saya ingat, carikan panci yang satu pabrik, nanti kita beli. Dicari alamatnya itu. Balik lagi ke orang itu. Ya, jadi nggak usah satu pabrik, kasihan kita diskon. Nggak usah pancinya, pegangannya pancinya saja. Kita congkel, nanti suruh nelen dia. Pak, sudah bau tanah kamu itu, kasihan anak cucu. Nanti tolong editor, kameramen diedit itu, ditampilkan videonya juga, Bi. Biar ada relevansinya nanti sama orang-orang yang nonton, Bi. Tapi nanti ngotori laman kita, ngotori halaman kita. Dicari saja nanti kata kuncinya. Cari aja, dia siap nelen panci sepabrik katanya. Allah Akbar. Jadi nanti nggak usah nelen panci sepabrik, cukup pegangannya saja dan dosa dua. Cukup satu saja kamu telen, saya jamin kamu modar. Modarmu modar sul khotimah, terhina kamu. Masya Allah. Kasihan ya Allah. Iya, Bi, berkaitan dengan sikap kritis dan Abi sempat menceritakan bagaimana orang-orang yang dahulu bersikap kritis, yang dahulu berteriak tentang bobroknya rezim dan kemudian hari ini bergabung di rezim tersebut diam. Nah, ada komentar yang agak relevan dengan fenomena demikian. Ingat zaman Soeharto, kamu bisa ngomong seenak jidatmu, pasti udah nggak ada di dunia ini. Jadi ini komentar ibarat menyamakan antara kondisi hari ini dan kondisi yang ini manusia nggak punya otak lagi nih. Ini spesies yang sama ini, dari spesies yang sama ini orang-orang begini. Iya, gimana itu? Manusia setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Iya. Itu hukum alam. Zaman Soeharto saya masih bayi. Ya saya nggak bisa ngomong sama si bayi. Kalau zaman Soeharto saya sudah sebesar ini ya saya akan ngomong mungkin kan gitu ya. Yeah. Loh kamu kan didor ya enggak apa-apa, sudah memang jalannya sama didor sama Soeharto. Gitu loh, sudah nggak nalar kamu. Waktu zaman Soeharto itu saya lahir 74. Ya hitung sendiri. Yeah. Zaman Soeharto itu seingat saya loh ya, saya itu masih jualan es lilin. Tahun 85 itu Roma Irama itu kampanye di Bangil sana, di alun-alun Bangil, turun dari helikopter tuh katanya, saya nggak bisa dekat. Saya tuh masih jualan es lilin di Bangil, di Gempeng itu zaman Soeharto. Saya dengar sih Petrus saya dengar pembunuhan misterius itu macam-macam itu. Saya dengar tak waktu itu saya masih bayi, saya belum ngerti politik, belum ngerti hidup. Jadi kan nggak nalar sudah, nggak nyambung. Kutub utara, kutub selatan, konslet sudah ya. Nah sekarang apa bedanya? Walaupun nggak zaman Soeharto, saya di penjara. Berat di penjara ini, ya kamu jangan. Kalau kamu di penjara, saya jamin kamu bangkrut. Saya jamin istrimu selingkuh, diambil orang nanti. Berat di penjara itu. Jadi dari bahasamu sudah lebay, sudah bencong, pengecut, jongos kamu ya. Jadi kamu nggak layak. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah. Tapi memang ada beberapa yang membedakan, Bi, soal teknisnya. Ketika membedakan zaman dahulu, anggaplah zaman Pak Soeharto dan zaman hari ini. Kalau dulu resiko berjuang, resiko melawan, resiko mengkritisi adalah ditembak, diteror, bahkan dibunuh dan lain sebagainya. Hari ini ada yang lebih parah, Bi. Diteror iya, ditembak iya, dibunuh iya, dan yang paling banyak adalah dibeli. Nah, sementara yang paling berat dari segala macam resiko itu adalah terbeli. Dan hari ini terlihat beberapa macam model-model orang yang sudah terbeli tadi itu. Ya, dulu ketika Jeki sama Probi, ada Jeki sama Probi bersaing, ada Gus, ada ulama, ada kiai yang dukung Jeki ya, habis-habisan nyerang Probi. Wah, Gus, kiai, Habib, ulama itu kan. Apa namanya? Ya menghujat lah ya, Probi dihujat. Ya, dia cinta mati sama yang namanya Jeki. Nah sekarang begitu Jeki nggak jadi, ganti Probi yang naik, merapat ke Probi itu kan. Ya itulah. Jadi saya takut takabur sih ya, saya takut dosa sih, takut sombong. Tapi intinya kamu penjilat, kamu munafik, kamu rendah. Itu aja kesimpulan saya. Bukan hanya terbeli, tergadai, bahkan terjarah. Jadi nilai dirimu, postur tubuhmu, harga dirimu, kehormatanmu, gelarmu sudah terbeli, tergadai, terjarah. Dah itu.
Ya, cukup. Cukup. Siap. Sehat imani, sehat awalnya, sehat duitnya. Assalamualaikum Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi